Karena kami ini di sini hampir semua mahasiswa kami ini tidak bayar, ya. Hampir ya mungkin 90% adalah beasiswa. Kita nggak boleh kerja cepat, tapi harus ada percepatan. Nah, salah satu UKM yang menonjol di sini adalah UKM basket. Alhamdulillah tim basket Uniba Madura itu sudah masuk ke Liga Mahasiswa Indonesia. Kalau kami melaksanakan pelantikan pejabat di Uniba itu selalu jam 12 malam. Oh, kenapa? Pernah nggak sih Pak dapat protes dari mahasiswa atau dosen di demo? Nah, kalau sudah siap menjadi dosen ya siap untuk dikritik. betul. Ya, artinya anak muda itu kalau tidak diberi contoh tidak bisa. Betul. Ini seperti visinya toko Madura ya Pak ya. 24 jam melayani. 24 jam buka, hari kiamat pun buka setengah hari. Hai pemirsa, gimana nih kalau Anda membayangkan bersama para pemimpin-pemimpin, ya pemimpin kampus misalnya. Nah, pasti kan deg-degan. Udah bayar ininya, semesterannya. Siap. Udah ujian skripsinya, gimana? Udah selesai. Aduh, kok kayaknya penuh interogasi ya. Tapi gimana kalau kita balik posisinya? Kalau Nuri yang tanya-tanyain sama pemimpin-pemimpin ini, kira-kira gimana ya? Nuri sudah bersama Rektor Uniba, ada Warek 1 dan juga Warek 2. Kalau aku Warek telur mungkin ya. Siap. Namanya juga cita-cita, boleh lah. Pak, saya baca dulu ini ya namanya ya. Soalnya kayaknya panjang ini Pak. Profesor Dr. Insinyur Haji Rahmat Hidayat MT IPU ASEAN Ang. Terus Bapak Budi Suswanto STMT, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik SDM dan Keuangan. Wow. Banyak uangnya ini Pak. Terus Bapak R. Hairu Ahmadi SPTMH, Wakil Rektor 2 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Nah ini nih Pak Hairu nih yang sering tanya-tanyain mahasiswa. Bagaimana Bapak-Bapakku, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau dari wajahnya sih semuanya udah semeringah ya. Siap. Ya, Siap. Ini pertama kali podcastan atau gimana nih Pak? Ya enggak sih bolak-balik juga. Udah bolak-balik, ya udah Pak Rektor gitu. Ya kalau Pak Rektor udah bolak-balik Pak Rektor. Kami ini Warek 1, Warek 2 yang kurang undangan ya Pak ya. Gak apa-apa Pak, nanti kita undang lagi. Pak Rektor, kegiatan sehari-hari seperti apa sih Pak? Kalau di kampus Uniba, katanya kan Pak Rektor ini bukan warga Sumeneb, bolak-balik. Kalau weekend udah nggak ada di Sumeneb. Gimana menikmati hari-harinya sebagai Rektor Uniba? Jadi kita di Sumeneb ini, sebenarnya saya orang Sumeneb. Iya. Cuma kebetulan keluarga tinggalnya di Malang. Jadi saya itu kalau hari Sabtu, selepas jam 1 saya balik ke Malang seperti itu. Hari Senin pagi saya sudah di sini, saya usahakan sebelum jam 8 saya sudah di sini. Jadi kami menikmati saja, jadi kita berjalan saja seperti normal ya. Itu jadi perguruan tinggi ini memang unik ya. Yang dijual itu kan jasa pendidikan tinggi. Nah sehingga kita ini model pabrik tapi tidak produknya itu adalah produk pembelajaran seperti itu. Nah, sehingga disiplin tetap harus jam 8. Kami mengelola lembaga ini disiplin jam 8 sampai jam 4. Itu nah ya biasanya ya kami harus memberikan contoh karena saya di sini keluarga di Malang, saya tinggalnya di kampus. Oke, benar. Sehingga saya pagi-pagi saya sudah di sini, Pak Warek juga sudah di sini. Kalau Pak Heru mungkin agak siangan sedikit karena harus ngantor dulu di Pemda baru kemudian bisa ke Uniba seperti itu. Iya, kalau untuk Pak Rektor sendiri apa sih biasanya sehari-hari kerjaannya gitu? Apakah menerima laporan A sampai Z gitu? Terus progres yang harus diselesaikan untuk hari ini tuh harus selesai gitu? Ya, jadi pertama pagi pasti saya duduk dulu di depan. Saya lihat aktivitas apa mahasiswa pagi, apa ke dosen. Nah,
Baru setelah selepas jam 8 saya masuk, kemudian sekretaris rektor akan masuk ke ruangan saya, dia akan agenda saya apa hari ini, surat-surat apa yang harus disposisi, kemana harus disposisi. Kemudian agenda hari ini kami harus melaksanakan apa, meeting di mana dan segala macam. Baru kemudian kami keluar dari kampus. Karena saya keluar dari ruangan ya, karena saya tidak pernah bisa duduk maksimum 10 menit, saya harus jalan. Oke. Nah, itu jadi saya harus jalan karena saya tidak pernah olahraga, jadi saya jalan. Biasanya saya ngajak Pak Warek satu keliling-keliling itu. Nah, jadi kami memastikan bahwa kampus benar-benar siap untuk hari ini dan sampai 8 jam ke depan seperti itu. Ya, mohon maaf kalau Bapak udah berapa tahun di Uniba sebagai rektor? Saya mulai di Uniba masih tiba 2018. Oke, sampai saat ini sampai ya Pak? saat ini. Wah, progresnya yang luar biasa. Siap. Sudah hampir 6 tahun, sudah hampir 6 Iya, tahun. dari skop kecil bangunan segini jadi segini ya Iya. Pak ya. Dari Wah. mahasiswa 86 orang, sekarang 4.500. Waduh. Itu. Tahun ini insya Allah 6.000. Wah, bertambah lagi luar biasa. Jadi tahun ini insya Allah pemirsa. Iya, Pak. Boleh tepuk tangan yang Boleh. di sini ya. Kok kayaknya sungkan yang mau tepuk tangan ya. Padahal progresnya luar biasa, pencapaiannya luar biasa. Nah, kalau untuk Pak Warek sendiri sebagai yang mendampingi rektor, kegiatannya apa saja perharinya. Terus Pak Warek ini kan yang bagian ini ya, Akademik, akademik. keuangan dan SDM. Nah, Siap. biasanya ada masukan-masukan nggak sih? Kalau bagian akademik ini kurang begini gitu. Siap. Tadi pimpinan Pak Rektor mengatakan kalau Uniba ini unik. Tapi saya tambahkan unik dan asik. Wow. Kalau jam kerja, mohon izin Pak Rektor, ini sebetulnya bukan jam 8 sampai jam 16. Kita hampir 24 jam kerja. Kalau saya dengan Pak Warek. Ya, kita ini. itu udah sampai 24 jam. Bahkan Pak pimpinan menekankan ke kami, kita nggak boleh kerja cepat, tapi harus ada percepatan. Boleh yang lain lompatan, boleh yang lain lari, ya jalan cepat, tapi kita nggak bisa, kita harus lompat. Nah, itulah kenapa dalam kepemimpinan beliau, Pak Rektor itu sejak tahun 2018 sampai 2023, saya pribadi nggak kaget mendapatkan kejutan itu. Kenapa? Karena kami tiap hari loncat. Ini dan luar biasa yang dilakukan. Contoh untuk kegiatan hari ini saja ya. Pak Rektor itu sudah bahasa orang Madura itu tarhem. Senga, laku, Marina siap-siap kamu, jangan main-main. Oke. Nah itu seperti itu, tapi kan kami harus bergerak. Dan Pak Warek 2 juga kita koordinasi untuk itu. Dan Alhamdulillah semuanya berjalan running well seperti itu. Nah ini komitmen beliau 3 memang. Tolong disiplin, kepeduliannya dan kebersamaannya tetap dijaga. Kalau jalan-jalan ke situ, saya kadang-kadang keteteran. Karena beliau kadang-kadang cepat, tiba-tiba istirahat. Saya tolak-tolak kemana Pak Rektor. Lihat itu. Iya, cepat menghilang. Tiba-tiba sudah ada di gedung belakang, di situ seperti itu. Pak Rektor ini, pimpinan kita ini, saya bilang asik kalau saya yang asik. Kenapa saya bilang asik? Pimpinan kami itu sangat suka sekali kumpul dengan mahasiswa, interaksinya itu. Di rumput sintetis terutama. Bahkan tadi maaf aja beliau mendesain sedemikian rupa teman-teman mahasiswa duduk bareng dengan dengan ketua yayasan. Dan alhamdulillah welcome ketua yayasan meskipun dipertemukan di rumput sintetis. Dan itu menjadi sesuatu yang unik dan asik Prof seperti itu. Dan kayak tidak ada batas atau dinding tembok yang tebal yang memisahkan ya Pak ya. Enggak kan rektor kan tidak ada di Menara Gading. Iya. Iya dulu rektor zaman dulu ya. Nah, itu jadi rektor zaman saya dulu. Saya mau ketemu rektor itu susahnya minta ampun. Kita harus janjian. Kalau di sini tidak perlu janjian, cukup WA kepada rektor langsung duduk aja di sini saya keluar. Itu. Iya. Dan kami bisa ditemui katanya Pak Warek itu. Mau jam 8 malam, jam 12 malam. Karena kebetulan rektornya ada di sini. Enggak kemana-mana. mungkin cerita Prof yang pelantikan setengah 1. Nah, jadi kami juga pernah kalau kami melaksanakan pelantikan pejabat di Uniba itu selalu jam 12 malam. Oh, kenapa? Salah satunya adalah kita mengontaknya pun itu jam 10, jam 11.
Kenapa? Ini masalah komitmen. Nah, kalau sudah menjadi pimpinan universitas, menjadi dosen ya harus siap 24 jam. Jadi kenapa kok kami laksanakan? Ya itu bukti. Kalau bisa nggak datang jam 12:30? Pak Dekan telepon Pak Emon, pelantikan jam 12:30, itu sudah jam 11. Biasanya Pak Emon itu jam 10 sudah tidur. Ditelepon jam 11 ngangkat, ya sudah dilantik jadi dekan. Seandainya tidak ngangkat, berarti kan tidak punya komitmen, ya nggak jadi. Dia tidak punya kesempatan jadi dekan. Nah, itu. Jadi itu salah satu kita mengetes komitmen kita, artinya tidak kemudian kesehariannya harus 24 jam, tidak. Tapi intinya sewaktu-waktu kita dibutuhkan, karena rektor itu kalau misalkan ditelepon jam 11 malam, saya dulu pada waktu masih jadi dekan, jam 12:30 ditelepon oleh Pak Noh pada saat itu jadi menteri. Pada saat itu saya ditelepon karena mahasiswa kita sedang berlomba di USA pada saat kita bisa juara dunia. Saya ditelepon jam 12:30. Saya pikir guyonan gitu ya. Itu ternyata benar Pak Menteri. Jadi dari situ saya tahu bahwa menjadi rektor memang harus seperti itu. Tapi menjalaninya dengan have fun kan Pak? Ya kita nikmati saja Iya, lah. nikmati ya. Nikmatin benar. Karena mungkin jam kerjanya boleh jam 7:30 sampai pukul 4, tapi selalu standby 24 jam. Iya, ini betul untuk pelayanan. Ini seperti visinya toko Madura ya Pak ya. 24 jam melayani. 24 jam buka, hari kiamat pun buka setengah hari. Nah, kalau Pak Warek 2, kan bisa dibilang Pak Warek ini terpecah dua ya kan. Siap, tapi kalau misalnya mau ketemu sama beliau kayaknya masih ini aja, gampang-gampang aja gitu. Tinggal janjian jam segini sudah ada di Uniba gitu. Betul. Bagaimana menjalani hari-hari sebagai dua pemimpin nih. Ya. Seperti tadi Pak Rektor sampaikan, layanan untuk mahasiswa kita kedepankan. HP kami selalu standby 24 jam. Saya kebetulan Warek yang ditugasi menangani kemahasiswaan. Mahasiswa itu hampir setiap saat WA atau telepon ke saya untuk janjian. Karena mahasiswa itu kita dorong untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan non-akademik. Kami di sini ada mempunyai beberapa UKM ya. Ada UKM olahraga, UKM kesenian seperti Sanggar Temar. Ini sudah UKM kita dorong untuk selalu berkompetisi agar bisa mengetahui prestasinya. Nah, salah satu UKM yang menonjol di sini adalah UKM basket. Alhamdulillah tim basket Uniba Madura itu sudah masuk ke Liga Mahasiswa Indonesia. Jadi di Indonesia Timur itu lawan kita dengan Unhas, dengan UNESA, kita bisa berkompetisi. Dan sampai saat ini kita meraih peringkat ke-6 di Indonesia Timur untuk Liga Mahasiswa. Untuk kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan kemahasiswaan, setiap ada kompetisi, alhamdulillah mahasiswa Uniba Madura bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain di Indonesia. Iya, jadi sudah tidak perlu saya tanyakan bagaimana program kerjanya dan pencapaiannya ya Pak, sudah dijabarkan duluan orang tua ya. Alhamdulillah, ini yang namanya efisien. Ya, mungkin di antara kesibukan bapak-bapak pemimpin ini dari Bapak Rektor Warek 1 dan 2, banyak hal-hal yang mungkin menjadi tantangan. Setiap hari ada aja kayaknya hidup itu challenging ya, dengan problematikanya masing-masing. Tapi tenang aja pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton tayangan ini ya. Jangan lupa Qcast hadir setiap hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk konten-konten menarik dari channel RRI Sumeneb.net. Nah seperti yang sudah Nuri katakan tadi, hidup setiap hari seperti challenging, banyak sekali tantangannya. Dan ya ada suka dukanya yang bisa dinikmati, ada air mata juga. Bagaimana menjalani hari-hari yang mungkin banyak tantangan. Pernah gak sih Pak dapat protes dari mahasiswa atau dosen di demo? Nah itu kan kayaknya nggak lepas dari hal itu ya. Gimana Pak? Jadi dosen itu ya
ngomongnya sak dus, bayarannya sak sen. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah siap menjadi dosen ya siap untuk dikritik. Betul. Ya, artinya segala sesuatu mau benar mau salah ya itu kita tetap akan dinilai oleh mahasiswa kita. Seorang dosen ya harus siap kapanpun dia diminta oleh mahasiswanya. Dan dia harus menjawab apapun yang menjadi pertanyaan mahasiswanya. Jadi kalau kita boleh berkelakar ya, saya ini dulu kuliah di ITS ya. Kuliah di ITS jurusan teknik industri. Jurusan teknik, ibu saya ini sama bapak saya backgroundnya adalah guru agama. Jadi saya pulang TV rusak, saya disuruh memperbaiki TV. Kenapa? Karena saya kuliah di teknik. Kalau cuma masang lampu saya masih bisa. Tapi kalau kita disuruh memperbaiki TV ya saya jawabnya santai saja pada saat itu. Pada saat mata kuliah perbaikan TV saya tidak masuk. Saya kebetulan nggak enak badan gitu. Jadi namanya dosen, pertanyaan apapun harus siap untuk harus menjawab. Begitu juga dengan seorang rektor. Rektor itu tidak bisa kemudian ditanya. Kalau saya ditelepon oleh wartawan, saya guru besar manajemen industri. Saya ditanya carok, ya saya harus jawab. Harus jawab. Karena saya ini seorang dosen, apalagi saya seorang guru besar, seorang profesor. Kalau orang tanya profesor ya dianggapnya profesor itu sebenarnya kan kita semakin tinggi pendidikan kita, sebenarnya kita kan semakin spesialis ya. Kalau dokter, masih dokter umum, begitu S2 dia sudah spesialis apa dan dokter. Apalagi sebenarnya semakin kita tinggi pendidikan kita sebenarnya semakin sedikit yang kita semakin tahu. Tapi masyarakat tidak seperti itu. Nah saya seorang rektor, saya juga seorang guru besar, seorang profesor. Nah sehingga apapun ya harus bisa menjawab seperti itu. Nah, di Uniba ini unik. Nah, seperti yang disampaikan Pak Warik tadi, unik. Karena kami ini di sini hampir semua mahasiswa kami ini tidak bayar. Ya. Hampir ya mungkin 90% adalah beasiswa. Dan beasiswanya itu 8 semester. Tuntutan untuk berprestasi itu tinggi. Kenapa? Karena 8 semester harus selesai. Karena kalau tidak 8 semester selesai dia harus menanggung pembiayaan. Jadi kami di sini saya ini yang paling tua. Saya dengan Pak Warek sama Pak Heru. Ini kebetulan satu SMA. Jadi kami satu angkatan. Itu nah. Jadi saya masuk di sini dulu kemudian saya ngajak. Ini teman saya di ITS, Pak Heru teman SMA saya. Itu nah. Kalau Pak Heru dulu bintang kelas. Saya ya yang kelas UMPTN. Nah, kalau Pak Heru kelas PMDK. Seperti itu. Nah, jadi kami di sini karena kami kebetulan yang kami bina ini adalah dosen-dosen yang sekelas dengan anak saya. Jadi rata-rata usianya 30, 31, 32 lah seperti itu. Nah, sehingga kami harus membetulkan keteladanan. Anak muda itu kalau tidak diberi contoh tidak bisa. Betul. Tidak bisa. Jadi kalau cuma diberikan aturan masuk jam 8. Mereka datangnya jam 7. Mereka cap jempol jam 7, pulang. Nanti jam 9 baru pulang balik lagi. Nah, itu. Nah, kenapa? Gen Z seperti itu. Itu nah. Jadi kita harus duduk. Jam 8 saya sudah duduk. Iya. Nah, karena saya duduk, mereka juga duduk akhirnya. Nah, jadi saya sampai ngomong begini, seandainya dulu saya punya rektor, saya punya dekan, saya punya pimpinan yang pada saat itu menekan saya supaya saya bisa disiplin, mungkin saya bisa guru besar di usia 30 tahun. Karena saya 28 tahun saya udah doktor. Tapi saya sampai umur 40 baru bisa guru besar, kenapa? Ya karena saya belajar sendiri. Itu saya memulainya disiplinnya sendiri, saya memulai disiplin sendiri. Karena dulu di tempat saya kalau di PTN itu kan tidak ada seperti di sini. Kebetulan saya dosen PTN dan saya ditempatkan di PTS sehingga saya kemudian membawa gaya-gaya di PTN itu ke PTS. Sehingga di sini masuk jam 8, saya duduk dulu. Itu. Nah, mereka duduk juga. Itu. Nah, sehingga itu penting buat kita anak-anak muda ini harus ada contoh. Betul. Harus ada gambar, ada visualisasi.
Jadi anak muda itu kalau sekarang, kalau dulu zaman saya kuliah baca buku. Bukunya tebel saya baca, buku statistik itu walaupun segini kita baca. Kalau sekarang anak muda disuruh baca buku tidak bisa. Kasih HP dia, baru dia bisa belajar dari situ. Iya. Jadi mereka, jadi berbeda dengan kita, sehingga pada saat kita pendekatan itu ya juga harus pendekatan dengan genset. Kebetulan anak saya juga seusia itu, sehingga saya juga pendekatan-pendekatan kami bisa lebih itu. Iya, lebih jadi kena udah lah. mengetahui ya Pak Iya. ya. Memang jika memberikan contoh yang baik, itu impactnya juga akan baik pula gitu. Nggih. Kalau katanya orang Madura, sengka montai toro gitu. Kalau baru Iya. awal-awal masih Masih sulit. sengka, ya. Masih sengka. Nah, di Budina nanti biasa. Nah, betul itu dia. Ya dah, Betul. kalau untuk tantangannya dari segi akademik dan juga mahasiswa apa nih Pak? Nah, Pak Warek. Pak Warek. Ya, kalau mudah-mudahan ini bisa dikategorikan tantangan. Kembali lagi kedisiplinan. Kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu yang saya sampaikan Pak Rektor, ini jangankan dosennya ya, mahasiswanya juga sama. Katakanlah ada jam kuliah jam 8, ya. Mereka telat jam 8, 5 menit, bahkan ada yang lebih dari 30 menit. Awal kuliah misalkan ini hasil evaluasi kami, sudah ada kontrak kuliah. Setelah tanda tangan kontrak kuliah, itu mahasiswa itu juga usul, mohon diperpanjang keterlambatannya supaya bisa ngikutin perkuliahan. Nah ini akhirnya menjadi sebuah dievaluasi oleh pimpinan, sehingga pimpinan saat ini mentoleransikan maksimal 8 sampai 10 menit toleransi. Padahal sebelumnya bisa menyentuh 50 menit lebih seperti itu. Ini salah satu tantangan. Ini berkenaan dengan habit kebiasaan. Betul. Dan luar biasa. Nah oleh karenanya ini kebetulan kan next week minggu depan ini kan ada kegiatan suci. Nah ini kegiatan ospek ya, suci itu ya. Itu yang mencoba mengajarkan teman-teman pengenalan kampus untuk hidup disiplin. Makanya kegiatannya dimulai jam 6 pagi agar memang terbiasa bahwa karena perkuliahan di Uniba itu ya memang jam ke-0 adalah jam 6 pagi. Nah ini juga ada telepon juga yang lucu dari orang tua. Ternyata tidak semua orang tua senang kalau anaknya kuliah pagi. Ini ada guyonan ini. Duh masa ada Pak Parek, nggak sih tadi ibek tahun ibu atau kuliah itu ada seperti itu. Teruslah macam-macam sini. Malah Tapi Pak, kalau sekarang ya Pak banyak protes. Kalau dulu kayaknya Nuri juga sekolah itu jam 6 ya. Ya kalau dulu kan kita sah-sah saja kan. Sah-sah saja. Siap, Juga siap. kalau sekarang Ya, mungkin sekarang- ya nah, beda. Itu Gen Z beda. itu agak berbeda. Iya. Biasanya kan ini child-nya itu kayak kelihatan banget ya. Iya, Nah, siap. kalau dari Bapak bagian mahasiswa biasanya apa nih? Banyak ngeluhnya ya Pak ya. Ini kan bapaknya mahasiswa. Banyak ya ngeluhnya, tapi kami bagian dari layanan kemahasiswaan, kita fasilitasi semua sarananya. Misalnya mereka ingin main futsal, kami di Uniba punya GOR yang representatif dan kelas nasional saya kira GOR kita. Bahkan mahasiswa yang ingin bermusik, berbakat, kami di kampus ini punya studi musik yang bisa silahkan dipakai oleh mahasiswa. Tetapi tentunya untuk lebih tertibnya ya harus tergabung di dalam UKM musik. UKM-nya yang happening saat ini yang basket tadi. Yang happening ya basket, tapi semua UKM termasuk bakat di bidang teater itu juga selalu tampil di setiap event yang ada. Difasilitasi untuk cepat viral Pak. Dan cepat terkenal. Kami punya panggung pojur yang disediakan untuk mahasiswa ekspresi di bidang kesenian, mau tari, mau teater, mau puisi silakan. Mau teriak-teriak juga di sana boleh gitu. Jadi semua itu kita siapkan untuk mahasiswa Uniba Madura. Kalau semuanya udah siap dari fasilitas dan sarananya, jadi life skill-nya juga terasah ya Pak ya. Ya terima kasih Pak Rektor. Siap. Ini profesor ini ya. Nuri bilang Pak Rektor, Pak Rektor. Mohon maaf ya Pak. Prof. Gak apa-apa ya Pak. Oke Pak Warek 1, Pak Warek 2. Terima kasih banyak. Yang pasti banyak hal yang bisa kita pelajari dari tayangan ini. Kita mengingat tagline dari Universitas Bahauddin Madura, dari Uniba, dari Madura untuk Indonesia. untuk Indonesia. Jadi buat Anda semuanya pemirsa jangan berkecil hati jika merasa,
kuliah di sini bisa apa sih gitu ya kan. Jika semuanya sudah terfasilitasi dengan baik, tinggal diasah skillnya. Nah mungkin kamulah bintangnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Pak monggo minum yuk Pak. Siap, luar biasa.